Halo teman-teman, kali ini aku ingin mengajak kalian sharing tentang abusive relationship. Nah, di sini teman-teman ada nggak yang pernah mengalami abusive relationship? Nah, di sini aku ingin menjelasin ke teman-teman dinamika hubungan yang abusive relationship. Di dalam hubungan yang abusif, ada yang namanya seseorang abuser atau ada seseorang yang victim. Dan di dalam hubungan ini pasti didorong oleh rasa insecure. Contoh abusive relationship adalah ketika kalian mempunyai seorang pasangan atau pacar itu melakukan kekerasan pada teman-teman. Contohnya bisa kekerasan verbal dan non-verbal. Nah, ketika membahas soal pacar, pasti teman-teman banyak yang berasumsi atau berimajinasi akan hal-hal yang indah, namun tidak untuk beberapa orang yang mengalami hubungan yang abusif. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, abusive relationship bukan hanya terjadi pada sepasang kekasih atau pacaran, namun juga bisa terjadi pada sepasang suami istri, atau bisa dikatakan dengan KDRT. Nah, ketika suami atau istri melakukan kesalahan dan mereka melakukan pukulan fisik, itu bisa dikatakan dengan abusive relationship. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa abusive relationship itu adalah suatu perilaku. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya makna dari abusive relationship itu sendiri adalah suatu perilaku kekerasan pada suatu hubungan. Nah, dalam kasus ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang yang mengalami hubungan abusif itu sendiri. Nah, kita kenalin yuk tanda-tanda kita berada dalam hubungan yang abusif. Yang pertama, kita tidak bebas untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang terdekat kita. Dan yang kedua, tanda-tanda kita berada dalam hubungan yang abusif adalah ketika kita merasa tertekan atau tidak bebas untuk melakukan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, sering mendapatkan kekerasan dalam bentuk pukulan atau emosional, dan sering merasa takut atau merasa selalu dipaksa oleh pasangan. Nah, jika seseorang berada terus-terusan atau lama di hubungan yang abusif, akan mengubah psikologis atau pola perilaku. Dari penjelasan tadi, abusive relationship atau hubungan abusif adalah suatu pola perilaku yang mengarah pada kekerasan baik fisik maupun dengan perkataan. Hubungan abusif atau abusive relationship ini bisa dimaknai dengan pola perilaku yang ingin menguasai pasangan dalam suatu hubungan. Nah, abusive relationship ini bisa terjadi pada perempuan ataupun laki-laki ya teman-teman. Nah, adapun tanda-tanda ketika kita berada pada hubungan yang abusif, yang pertama, kita merasa tertekan atau tidak mendapatkan suatu kebebasan. Bebas di sini bisa diartikan sebagai ketika kita ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain atau teman terdekat kita. Sering berada dalam paksaan atau tekanan yang membuat seseorang atau pasangan itu merasa tidak nyaman, dan sering mendapatkan kekerasan secara fisik maupun emosional. Nah, dalam kasus ini, abusif dalam suatu hubungan bisa berdampak buruk untuk pasangan. Entah itu berdampak buruk bagi fisik maupun mental seseorang atau pasangan yang mengalami suatu abusive relationship dalam hubungan tersebut. Nah, ketika teman-teman itu berada di hubungan yang abusif atau abusive relationship, teman-teman harus memahami dan harus sadar bahwasanya kekerasan dalam suatu hubungan itu tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Sikap kasar
terhadap pasangan itu sangat-sangat tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan, karena kita harus bisa saling memberikan rasa aman pada pasangan kita. Dan yang perlu teman-teman pahami lagi dan sadari bahwasanya kita itu berhak untuk mendapatkan rasa aman dan rasa untuk dihargain pada pasangan kita. Nah, perlu teman-teman pahamin dan ketahui bahwasanya ada pikiran-pikiran yang tidak benar terhadap pelaku abusif pada suatu hubungan, yaitu ketika teman-teman memiliki pemikiran bahwasanya dia bakalan berubah kok suatu saat nanti. Jangan terkecoh pada pemikiran itu, karena berubahnya itu kan teman-teman pasti memikirkan suatu saat nanti dia bakalan berubah gitu kan. Itu kan masih suatu saat nanti. Iya, kalau itu akan terjadi. Kalau enggak, apakah teman-teman yakin masih mau bertahan dengan seseorang yang berperilaku kasar terhadap teman-teman? Atau bahkan teman-teman masih berpikiran enggak, dia kan masih ada sikap-sikap yang positif untuk teman-teman itu bertahan di hubungan yang abusif tersebut. Mungkin pemikiran teman-teman itu benar, pasti ada kok sisi positifnya, tapi pada kenyataannya apakah dia bisa tidak melakukan kekerasan pada teman-teman? Apakah teman-teman masih yakin mempertahankan perilaku-perilaku tersebut? Jangan bertahan terlalu lama pada hubungan yang abusif, karena itu bisa berdampak buruk untuk kesehatan fisik maupun mental teman-teman untuk di kemudian hari. Nah, teman-teman itu harus percaya bahwasanya teman-teman harus melepaskan hubungan yang tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental teman-teman. Nah, teman-teman harus sadar dan harus keluar. Gimana sih cara keluar dari hubungan yang abusif? Teman-teman harus meyakini bahwasanya ketika teman-teman keluar dari lingkungan itu atau melepaskan pasangan yang memiliki perilaku abusif pada teman-teman akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi dari pasangan teman-teman yang sekarang. Nah, cukup sekian ya teman-teman sharing tentang abusive relationship dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman itu yakin pada diri teman-teman bahwasanya kita itu patut mempunyai rasa aman dan kita pantas untuk dihargain dalam menjalin hubungan atau pacaran.